Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasi. Saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Disimak dengan baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Apa sih teks persuasi itu? Menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu Kosasi pada tahun 2016 halaman 176 mengungkapkan bahwa teks persuasi berisi ajakan atau bujukan. Sedangkan pendapat lain menurut Mulyadi dan kawan-kawan pada tahun 2016 halaman 203 menyatakan bahwa teks persuasi merupakan teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan penulis. Jadi, teks persuasi itu merupakan suatu ajakan atau suatu dorongan untuk melakukan sesuatu dari penulis atau yang diinginkan oleh penulis kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf teks persuasi yaitu yang pertama, disertai dengan alasan yang kuat, fakta, bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan apa yang tertulis pada paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, dan sebaiknya ataupun yang lain untuk mempengaruhi pembaca. Dalam teks persuasi terdapat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Jadi bingung nih, sebenarnya apa sih bedanya? Yuk kita simak dengan cermat penjelasan berikutnya. Yang pertama yaitu saran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saran adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Contoh kalimat saran yaitu, sebaiknya kamu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu agar guru tidak memberikan sanksi. Dalam contoh kalimat tersebut menggunakan kata sebaiknya. Kata tersebut merupakan salah satu ciri dari teks persuasi. Yang kedua, ajakan. Kalimat ajakan adalah bagian dari kalimat perintah. Menurut M. Ramlan dalam buku Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis pada tahun 1987 menyebutkan kalimat perintah digolongkan menjadi 4, yaitu kalimat perintah, kalimat persilahan, kalimat larangan, dan kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan yang pertama, mari silahkan dinikmati hidangannya. Yang kedua, teman-teman, ayo kita main di rumahku. Dalam kedua contoh kalimat ajakan tersebut menggunakan salah satu ciri dari teks persuasi yaitu kata ayo dan mari. Kemudian kalimat ajakan tersebut kerap kali menggunakan tanda seru pada akhir kalimat jika ditulis. Yang ketiga yaitu kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Contoh kalimat arahan yaitu minumlah obatmu sesuai dengan ketentuan dokter atau resep dokter. Dalam hal ini terdapat petunjuk untuk meminum obat sesuai dengan anjuran dokter, biasanya tertulis pada resep dokter. Yang keempat yaitu pertimbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk.
Contoh kalimat pertimbangan yang pertama, menurut perkiraan cuaca, hari ini akan hujan turun. Pertimbangan yang pertama, sebaiknya jika ada kepentingan keluar, menyediakan payung atau jas hujan. Kemudian, pertimbangan kedua, jika tidak ada kepentingan di luar, sebaiknya tetap berada di dalam rumah.